Sulit tidur karena otak selalu mikir kemana-mana, sering gak enakan dan terlalu cepat minta maaf, selalu memikirkan skenario terburuk dari tiap kejadian. Kalau jawaban lu adalah iya untuk 3 pertanyaan tadi, lu termasuk dalam golongan orang-orang yang suka overthinking. Overthinking memang paling banyak dirasakan oleh generasi yang lebih muda. Berdasarkan artikel dari Forbes Health, sebanyak 73% orang berusia 25-35 tahun adalah overthinker akut. Jadi, kalau lu merasa sendiri, ketahuilah bahwa banyak juga orang-orang yang overthinking di luar sana. Angka 73% menjadi tanda bahwa overthinking adalah salah satu kebiasaan buruk paling populer. Kalau gitu, apa penyebabnya? Overthinking adalah sebuah keadaan di mana seseorang memiliki sebuah kejadian atau masalah secara berlebihan. Berpikir berlebihan di sini adalah terlalu banyak merenungkan detail yang tidak penting dan dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Menurut psikoterapis Amy Morin, overthinking bukanlah penyakit mental. Overthinking dikategorikan sebagai sebuah kebiasaan buruk yang punya dampak negatif apabila dibiarkan. Terlalu sering overthinking dapat menimbulkan rasa cemas hingga yang parah seperti depresi dan gangguan pola makan. Ada 2 penyebab utama di balik banyaknya orang yang overthinking. Penyebab pertama adalah berpikir yang tidak fokus pada solusi. Kebanyakan orang salah dalam bereaksi ketika menghadapi masalah. Mayoritas orang akan berputar-putar memikirkan masalah yang ada ketimbang mencari solusinya. Ambil saja contoh ketika mau presentasi tetapi materinya ada yang kurang. Orang yang overthinking akan terus memikirkan tentang kekurangan materi presentasi tadi dan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Coba bandingkan dengan orang yang berpikir untuk mencari solusi. Orang tipe kedua akan berusaha mempersiapkan improvisasi kilat untuk menutup materi yang kurang. Sama-sama mikir, tapi hanya satu yang overthinking. Penyebab kedua adalah terlalu peduli opini orang lain. Ketika hendak membuat sebuah keputusan, faktor eksternal seperti opini orang lain memiliki peran penting. Mempertimbangkan opini orang lain sejatinya adalah hal yang baik karena opini itu memberi sudut pandang yang berbeda. Tapi ada syaratnya. Lu harus mengolah input itu dalam batas normal. Nah, ketika kita terlalu mempertimbangkan opini orang lain, masuklah kita ke dalam lubang overthinking. Kita kepikiran apakah keputusan ini akan bisa menyenangkan semua orang atau kepikiran bagaimana reaksi orang apabila kita salah. Akhirnya, waktu kita akan habis memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ketimbang melakukan aksi yang nyata. Setelah mengetahui penyebab kenapa banyak orang yang overthinking, ternyata tidak semuanya sama. Kaum overthinker dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan jenis pikirannya. Tipe pertama adalah mereka yang melihat segala sesuatu dengan kacamata hitam putih. Bagi orang seperti ini, segala hal hanya punya satu sisi. Bagus berarti 100% bagus, buruk berarti 100% buruk. Sesimpel itu. Pemikiran inilah yang membuat mereka jadi sering overthinking. Ketika ada hal buruk yang terjadi, mereka akan sibuk merenungkan segala aspek negatif yang ada. Padahal, selalu ada sisi positif di balik hal paling buruk sekalipun. Kemudian, tipe kedua adalah orang-orang yang kelewat paranoid. Ciri utamanya adalah pemikiran, di mana semua hal selalu lebih buruk daripada yang sebenarnya. Nggak jarang munculnya dari masalah sepele yang kepikiran sampai kemungkinan terburuk yang paling ekstrim. Contohnya adalah ketika melakukan kesalahan kecil ketika bekerja. Overthinker tipe ini akan resah karena takut dimarahi bos, yang berujung pada pemecatan lalu kehabisan uang dan akhirnya tidak bisa membiayai hidup sendiri. Ini adalah contoh yang paling ekstrim. Tapi pasti lu punya teman atau kenalan yang seperti tadi kan? Dan tipe terakhir adalah mereka yang suka mengeneralisir segalanya. Overthinker tipe ini suka memperkirakan hal di masa depan berdasarkan kejadian random di masa lalu. Jadi pemikirannya itu, suatu hal
antara selalu terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Padahal, masa lalu, apalagi yang random, tidak bisa dijadikan patokan. Ujung-ujungnya, orang tipe ini bakal menghabiskan waktu untuk mikirin hal-hal yang gak bakal kejadian juga. Meskipun tidak tergolong sebagai gejala kesehatan mental, terlalu banyak overthinking tetap akan berdampak negatif pada kehidupan kita. Secara mental, pikiran sudah pasti dibuat lelah karena rasa cemas yang selalu muncul. Gak hanya mental aja, sering overthinking juga berdampak pada fisik kita. Kebanyakan overthinking seringkali membuat kita sulit tidur yang berujung pada kekurangan tidur dan badan yang letih keesokan harinya. Akibatnya, kita nggak bisa beraktivitas dengan maksimal. Selain pada diri sendiri, dampak overthinking juga terasa dalam sebuah hubungan. Kalau ada satu pihak saja yang suka overthinking, konflik pun pasti sering terjadi. Individu yang overthinker akan selalu cemas akan gerak-gerik pasangannya. Contohnya adalah takut pacarnya selingkuh ketika ia pergi dengan teman-temannya. Ujung-ujungnya, si overthinker malah jadi posesif dan suka mencari keributan. Sebuah awal dari hubungan yang gak sehat. Overthinking adalah salah satu kebiasaan buruk yang sulit dihentikan. Banyak orang percaya bahwa berpikir dalam jangka waktu yang cukup lama adalah kunci menemukan solusi terbaik. Sayangnya, hal itu tidak sepenuhnya benar. Semakin lama berpikir, maka semakin banyak pula waktu dan energi kita yang habis. Padahal, waktu dan energi itu bisa dipakai untuk melakukan aksi nyata yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Maka dari itu, penting bagi lo yang sering overthinking untuk segera mencari cara agar energi dan waktu lo tidak terbuang sia-sia. Berikut adalah beberapa cara yang efektif untuk berhenti overthinking. Yang pertama, cari distraksi. Ketimbang hanya diam lalu pikiran lo melayang kemana-mana, lebih baik cari distraksi. Bentuk distraksi bisa bermacam-macam. Bisa jalanin hobi lo seperti memasak atau berkebun, atau kerjain hal-hal simpel seperti beres-beres kamar dan cuci piring. Intinya adalah melakukan aktivitas agar otak bisa terdistraksi dari berbagai pikiran negatif yang ada. Gak hanya terdistraksi, otak kita bahkan mampu menemukan solusi ketika sedang melakukan aktivitas lain, seperti pepatah lama, sambil menyelam, minum air. Mencari distraksi bisa membuat lo lebih produktif sekaligus memberikan otak kesempatan untuk mencari jalan keluar dari masalah lo. Yang kedua, coba lawan pikiran negatif. Nah, kalau ini perlu sedikit latihan agar terbiasa. Caranya simpel. Tiap kali pikiran negatif itu datang, coba berhenti sejenak. Kemudian, coba pikirkan kembali dari sudut yang berbeda. Dan lo bisa coba cari sisi positifnya. Seringkali, pikiran negatif itu hanyalah cerita yang dibuat oleh otak kita sendiri. Jadi, pikiran negatif itu tidak selalu benar, akurat, dan realistis. Di saat pikiran negatif muncul, reaksi pertama pasti adalah rasa panik dan khawatir. Nah, berhenti sejenak mampu memberi kita kendali yang lebih baik terhadap pikiran untuk melawan rasa panik tadi. Selain melihat sisi positif, manfaat lain dari berhenti sejenak adalah memikirkan skenario alternatif. Jadi, selain menghilangkan kekhawatiran, lu juga bisa menemukan solusi. Yang ketiga, meditasi. Ya, memang terdengar klise, tapi ada alasan kenapa meditasi selalu muncul. Meditasi adalah alat terbaik untuk melawan overthinking. Dengan melakukan meditasi, kita bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif dengan berfokus mengatur pernafasan. Rutin berlatih meditasi akan membuat lo semakin mahir dalam menangkal berbagai pikiran negatif. Selain mudah, waktu yang diperlukan untuk bermeditasi pun tidak lama. Riset yang dilakukan tim peneliti Fakultas Psikologi Universitas Southampton menunjukkan bahwa lo cukup bermeditasi 10 menit per harinya untuk mendapatkan hasil maksimal. Yang terakhir, terapi. Kalau memang kondisi lo sudah parah dan cara-cara sebelumnya nggak berfungsi, maka sudah saatnya untuk datang ke terapis. Terapis bisa membantu dalam banyak hal. Utamanya adalah mengajari lo cara agar berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting. Biasanya, caranya akan berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi tiap individunya.
Jika kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan sesuatu, kamu tidak akan pernah menyelesaikannya. Bruce Lee. Jika menurut lu konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lu yang juga suka overthinking. Jika lu punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.